Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita di sini akan melakukan tutorial modul 2, yaitu modul materi praktik akhirat online pembelian ya teman-teman. Dimana sebelumnya kita udah melakukan modul 1 ya, yaitu setup awal data perusahaan atau database. Nah, jadi kita langsung saja ke tanggal transaksi 2 Januari 2023. Nah, di sini keterangannya yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang dengan rincian sebagai berikut. Ada meja persegi kuantitas 10, meja bundar 20 dan meja kerjanya 10, dan tanggal dimintanya mereka semua sama ya, 3 Januari 2023. Nah, jadi di sini kita untuk menginput tanggal 2 ini kita ke persediaan, lalu kita klik permintaan barang. Nah, di sini tanggalnya kita ganti sesuai tanggal transaksinya, tanggal 2 Januari 2023. Nah, di sini kita cari ya barangnya. Kan yang pertama ada meja persegi. Meja perseginya kita di tanggal dimintanya ya. Di sini kita diminta tanggal dimintanya yaitu tanggal 3 Januari sesuai modul 2023 ya teman-teman. 3 Januari 2023. Kuantitasnya yaitu 10. Lalu ada meja bundar. Nah, meja bundar kita tanggal dimintanya kita ganti juga jadi tanggal 3 Januari 2023. Kuantitasnya ada 20. Nah, selanjutnya ada meja kerja. Meja kerja kita ganti tanggal dimintanya. Nah, ini kalau udah sesuai, meja persegi 10 pieces, meja bundar 20, meja kerja 10, tanggal dimintanya sama semua, lalu kita klik simpan. Lalu ini kita bisa close. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan transaksi tanggal 3 Januari 2023. Di sini keterangannya perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sejahtera dan PT Perkasa Jaya dengan detail sebagai berikut. Yang pertama itu kita input pemesanan kepada PT Sejahtera dulu ya. Karena kan di sini ada dua, ada kepada PT Sejahtera dan kepada PT Perkasa Jaya. Jadi kita input dulu yang kepada PT Sejahtera. Di sini kita klik pembelian, lalu pilih pesanan pembelian karena sebelumnya kita udah melakukan permintaan barang ya. Nah, di sini kita isi tanggalnya dulu ya teman-teman. Tanggal 3 Januari 2023. Lalu pemasoknya yaitu PT Sejahtera dulu. Terus di sini kita klik ambil permintaan. Nah, di sini kita pilih, kita cari PO yang sebelumnya. Nah, karena di sini tadi dia kepada PT Sejahteranya meja bundar, jadi kita uncentang ya yang selain meja bundar. Jadi yang meja kerja dan meja persegi kita uncentang, yang dicentang hanya meja bundar saja. Lalu kita klik lanjut. Nah, untuk di sini untuk mengubah harganya, kita klik 2 kali. Lalu harganya di sini tertera Rp95.000.
kuantitasnya 20. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini kita ke info lainnya, lalu isi alamatnya, lalu keterangannya juga kita isi sesuai yang ada di modul. Itu perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang pada PT Sejahtera dan PT Perkasa Jaya. Kita salin. Lalu tanggal pengirimannya di sini tanggal diharapkan dapat diterima adalah 4 Januari, jadi kita ganti jadi tanggal 4 Januari 2023. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek kembali lagi, lalu kita klik simpan. Nah, selanjutnya kepada PT Perkasa Jaya, tanggalnya sama kayak tadi, tanggal 3 Januari 2023. Lalu kita pilih permintaan, jadi kita cari PO sebelumnya. Nah, karena di sini PT Perkasa Jaya itu ada meja persegi dan meja kerja, jadi kita centang dua-duanya ya teman-teman. Nah, untuk yang meja persegi di sini harganya tertera Rp77.000. Kita klik lanjut. Selanjutnya untuk meja kerjanya harganya adalah Rp88.000. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini sama, kita isi bagian info lainnya, alamatnya kita isi, lalu keterangannya juga sama seperti tadi. Nah, tanggal pengiriman juga kita ganti jadi tanggal 4 Januari 2023. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa simpan ya teman-teman. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan transaksi tanggal 4 Januari 2023. Keterangannya, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2023. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Nah, untuk melakukan transaksi tanggal 4 ini, kita ke menu pembelian, lalu ke penerimaan barang. Nah, di sini kita cari pemasoknya yaitu PT Sejahtera. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2023. Nah, ini sudah benar. Terus nomor terimanya di sini kita pakai nomor surat jalan. Nah, kalau sudah terisi, kita pakai fitur ambil ya, karena transaksi ini bukan transaksi yang pertama, jadi kita pakai fitur ambil. Lalu pilih yang pesanan, lalu pilih PO yang pernah kita input sebelumnya. Nah, di sini udah ada meja bundar ya teman-teman. Lalu di sini kita input gudangnya gudang belakang, gudang depan. Lalu kita isi infonya, alamatnya, kita salin dari sini.
kirimnya sudah benar, tanggal 4 Januari 2023. Pengirimannya di sini menggunakan mobile box ya, jadi kita ketik aja mobile box karena sebelumnya kita belum pernah input pengiriman pakai mobile box, jadi kita simpan. Nah, ini udah terisi, lalu kita cek lagi, pastikan ini udah benar, nggak ada yang salah. Kalau udah, kita simpan, kita close. Selanjutnya kita input transaksi tanggal 5 Januari 2023. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Perkasa Jaya pada tanggal 3 Januari 2023. Nah, lalu untuk menginput tanggal 5 Januari, kita ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Karena ini ada nomor faktur pembelian ya, jadi kita langsung ke faktur pembelian. Tapi kalau di modul soalnya itu ada keterangan nomor surat jalannya, nanti kita bisa proses ke pesanan pembelian dulu, baru ke faktur pembelian. Sekarang kita isi pemasoknya dari PT Perkasa Jaya. Tanggalnya juga kita ubah jadi tanggal 5 Januari 2023. Lalu kita klik ambil ya, ambil dari pesanan. Nah, di sini meja persegi 10 dan meja kerja 10. Kita klik lanjut. Kita cek, ini gudangnya masih gudang belakang. Ini juga gudangnya masih gudang belakang. Nah, kalau kayak gini kita bisa ubah dari sini ya, teman-teman. Nah, kita ganti ke gudang depan. Karena ada informasinya di sini, barang dimasukkan ke gudang depan. Lalu kita ubah. Nah, kalau udah ubah di gini, kita bisa cek lagi. Ini udah terganti jadi gudang depan. Lalu yang ini juga udah terganti ya jadi gudang depan. Lalu karena harganya juga udah sesuai, kita bisa ke info lainnya, isi nomor fakturnya. Lalu alamatnya ini. Keterangannya juga kita isi. Nah, tanggal faktur pajaknya tanggal 5 Januari, tipe transaksinya digunggung, lalu tanggal pengirimannya juga disamakan sesuai dengan tanggal transaksi ya. Pengirimannya dilakukan menggunakan mobile box. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cek lagi apakah ini sudah sesuai ya dengan keterangan di modul. Kita isi nomor faktur, cara pembayaran, alamat, keterangan pajaknya, terus ini digunggung, tanggal faktur juga diisi, lalu tanggal pengiriman dan mobile boxnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa save untuk tanggal 5 Januari. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginputan transaksi tanggal 6 Januari. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Perkasa Jaya untuk nomor faktur PJINV 7728. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus ke menu pembelian.
lalu ke pembayaran pembelian karena dia kan melunasi utang ya. Nah, lalu kita pilih pemasoknya yaitu PT Perkasa Jaya. Lalu banknya kita pilih, di sini kan dilakukan dengan cek Bank Mandiri DR, berarti kita pilih yang Bank Mandiri DR. Lalu tanggal bayarnya kita isi tanggal 6 Januari 2023. Lalu kita pilih fitur ambil ini. Nah, kita pilih yang mana? Karena di sini nomor fakturnya PJ, berarti kita centang yang ini aja ya. Yang ini kita centang. Lalu kita pilih lanjut. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke info lainnya. Nah, di sini metode bayarnya kan nomornya GR, berarti dia menggunakan cek atau giro. Nah, nomor ceknya yaitu kita salin aja dari sini. Nah, rekening banknya biasanya kita bisa pilih ya, cuma karena di sini nggak ada keterangannya, jadi kita nggak usah isi. Lalu tanggal ceknya itu tanggal 6 Januari juga. Keterangannya kita salin dari sini. Lalu kalau sudah terisi seperti ini, kita ke atas lagi ya, bagian ini. Nah, kita pencet hitung nilai pembayaran karena ini harus terisi, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa save. Lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transaksi tanggal 8 Januari 2023. Perusahaan menerima tagihan dari PT Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023. Nomor faktur pembeliannya ini. Maka kita ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express buat vendor baru dengan mata uang IDR. Nah, karena sebelumnya kita belum pernah membuat jasa angkut Armada Express ini, jadi kita buat dulu Armada Expressnya. Ini kita nggak usah close ya, tab faktur pembeliannya kita buka tab baru aja. Kita buka pembelian, menu pembelian, lalu pilih yang pemasok ini. Nah, ini kita kasih nama ya, Armada Express. Ini pemasok, lalu mata uangnya IDR, Indonesia rupiah. Oh ya, ini tipe ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita simpan. Nah, kita close yang ini ya. Nah, kita balik lagi ke bagian faktur pembelian tadi, lalu kita pilih pemasoknya. Di sini dia dari PT Sejahtera. Lalu tanggalnya kita ganti tanggal 8 Januari 2023. Lalu kita pilih fitur ambil ini, lalu ke penerimaan ya, karena sebelumnya kita udah menerima barang. Nah, kita klik lanjut. Nah, lalu kalau udah seperti ini, kita bisa ke bagian info lainnya. Nah, kita isi nomor fakturnya seperti yang ada di modul. Lalu alamatnya juga kita isi, keterangannya.
tanggal faktur pajaknya tanggal 8, tipe transaksinya di Gunggung, lalu tanggal pengirimannya yaitu tanggal 4 Januari dengan mobil box. Nah, lalu kita ke biaya lainnya. Nah, karena di sini keterangannya, namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar Rp500.000. Nah, lalu kita di sini tambahkan ya. Kita cari biaya angkut. Kita cari angkut. Nah, beban angkut pembelian. Nah, ini kita alokasikan ke barang ya. Nah, tagih ke pemasoknya ke Armada Express. Jumlahnya 500.000. Nah, lalu kita isi info lainnya yang di sini. Lalu kita klik lanjut. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa cek lagi. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa save ya teman-teman. Nah, lalu kita close. Nah, selanjutnya kita akan menginput transaksi pada tanggal 9 Januari 2023. Perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas pengiriman barang yang dipesankan kepada PT Sejahtera tanggal 8 Januari. Nah, nilai yang ditagihkan ternyata sebesar 475. Maka kita ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, kita pilih pemasoknya itu Armada Express ya teman-teman. Lalu tanggalnya ini kita ganti sesuai tanggal transaksi, tanggal 9 Januari 2023. Lalu kita pilih fitur ambil ini, tapi kita ambil dari biaya pembelian. Nah, ini ya teman-teman yang sebelumnya sudah kita input. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini emang kosong ya, karena kita hanya menginput beban angkut pembeliannya saja. Lalu kita ke bagian info lainnya, nomor fakturnya kita isi. Lalu syarat pembayarannya itu ini ada 30 ya. Nah, alamatnya, lalu keterangannya. Kita isi sesuai yang ada di modul. Nah, tanggal pengirimannya itu tanggal 9 Januari 2023. Nah, kalau sudah, bagian biaya lainnya ini kita edit jadi 475.000. Kita klik 2 kali. Nah, ini kita ganti jadi 475. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Nah, kalau udah kayak gini bisa kita save. Nah, baru kita close. Baik, selanjutnya kita akan melakukan input transaksi tanggal 10 Januari 2023. Di sini keterangannya perusahaan melakukan deposit kepada PT Mutiara Bersama sebesar 7.500.000 termasuk pajak. Nah, maka kita pilih ke menu pembelian, lalu ke uang muka pembelian.
Nah, di sini kita cari pemasoknya PT Mutiara Bersama. Nah, tanggalnya juga kita ubah ya, jadi tanggal 10 Januari 2023. Lalu sini uang mukanya kita tulis 7.500.000 rupiah. Nah, di sini keterangannya termasuk pajak, jadi bagian kena pajaknya kita centang, terus total termasuk pajaknya juga kita centang ya, karena di sini juga termasuk pajak. Lalu PPN-nya kita pilih yang 11%. Nah, tanggal faktur pajaknya sesuai dengan tanggal transaksi, tanggal 10 Januari 2023, tipe transaksi juga digunggung. Lalu cara pembayaran juga net 30. Nah, lalu kita ke bagian info lainnya, ke bagian nomor faktur. Nah, kita isi sesuai yang ada di modul. Lalu alamatnya juga kita isi, keterangannya kita isi ini. Nah, terus kalau sudah terisi nomor fakturnya, alamatnya, sama keterangannya, lalu kita ke atas lagi, ke bagian atas, lalu kita proses ya, karena di sini pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Jadi proses kita ke pembayaran, lalu banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Nah, nilai pembayarannya kita hitung 7.500.000. Lalu tanggal bayarnya ini tanggal 10 Januari 2023. Nah, di sini kita ke info lainnya. Metode bayarnya itu kita pakai transfer bank ya teman-teman. Lalu keterangannya kita isi lagi. Nah, kalau udah terisi seperti ini, bisa kita save. Lalu kita close. Selanjutnya kita melakukan transaksi tanggal 11 Januari 2023. Perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mutiara Bersama dengan detail sebagai berikut. Nah, maka kita pilih ke menu pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Nah, kita cari pemasoknya yaitu PT Mutiara Bersama. Kita nggak pakai fitur ambil ini, tapi kita input secara manual untuk barangnya. Nah, kita klik dari sini, kita cari kursi bar. Nah, kuantitasnya ini di sini keterangannya ada 250 dengan harganya Rp50.000 per barangnya. Nah, di sini nggak ada keterangan gudang, jadi kita kosongin aja dulu. Lalu kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita ke bagian info lainnya. Kita isi alamatnya, lalu keterangannya juga kita isi. Nah, lalu tanggal pengirimannya juga kita samakan dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 11 Januari 2023.
Lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung save. Kita close ya. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi tanggal 12 Januari 2023. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2023. Barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur JAN 906. Nah, maka kita pilih menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, pemasoknya ke PT Mutiara Bersama, karena sebelumnya kita ke PT Mutiara Bersama ya, yang sini masuknya PT Mutiara Bersama, lalu tanggalnya kita ubah jadi tanggal 12 Januari 2023. Nah, lalu kita pilih fitur ambil, lalu pilih ke pesanan. Nah, ini lalu kita klik lanjut. Nah, lalu barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, mari kita cek di sini apakah dia masuk ke gudang depan. Oh, ternyata masih di gudang belakang, jadi kita ganti ke gudang depan. Nah, kalau udah ke gudang depan, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita ke bagian info lainnya. Kita isi nomor fakturnya, yaitu faktur strip JAN _ 906. Kita salin. Lalu syarat membayarnya 30, alamatnya kita isi, lalu keterangannya kita copy dari sini. Nah, lalu tanggal faktur pajaknya tanggal 12 Januari 2023. Tanggal pengirimannya juga kita ganti ya, jadi tanggal 12 Januari 2023. Nah, kalau ada seperti ini, kita cek biaya lainnya. Ini kita nggak diisi ya, kita ke uang muka. Nah, atas tagihan ini perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Maka kita searching di sini. Nah, klik lanjut. Bisa kita langsung save. Kita close. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi tanggal 12 Januari 2023 yang kedua ya. Karena yang tadi sebelumnya udah yang pertama ini. Selanjutnya kita yang ini. Nah, perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mutiara Bersama dengan faktur JAN 906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Nah, maka kita akan ke menu pembelian, lalu ke retur pembelian, karena kursinya diretur ya. Nah, lalu pemasoknya kita pilih PT Mutiara Bersama. Nah, tanggalnya kita ubah ya tanggal 12 Januari 2023. Lalu kita cari di sini faktur JAN 906. Lalu kita pilih fitur ambil ini. Nah, di sini kita klik lanjut. Lalu ininya kuantitasnya kita klik 1 ya. Karena kan di sini meretur satu set kursi bar, jadi hanya satu yang diretur.
maka kita klik lanjut kalau sudah. Lalu di bagian info lainnya kita isi alamatnya, alamat pemasok. Nah, keterangannya kita isi ini. Lalu kalau sudah, ini juga tanggal faktur pajaknya tanggal 12. Kalau sudah bisa kita save. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi tanggal 13 Januari 2023. Nah, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Meja kaca kuantitasnya 100, harga per barangnya 85.000. Nah, atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer bank Mandiri IDR. Buat item baru melalui persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Kategori barangnya itu meja kaca ya. Lalu maka kita bisa langsung masuk ke persediaan, terus klik barang dan jasa. Nah, kita cek dulu di sini sebelumnya apakah sudah ada meja kaca atau belum. Kalau memang belum, nanti kita bisa bikin data barunya di sini. Nah, di sini cuma ada meja bundar, meja kerja, dan meja persegi. Maka kita buat data baru, yaitu meja kaca. Kategori barangnya itu meja. Lalu satuannya pieces ya. Nah, lalu kita ke penjualan atau pembelian ini. Harga jualnya dia 85.000. Lalu maaf, harga jualnya 375.000. Lalu dikenakan PPN 11%. Nah ya, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa save. Nah, selanjutnya kita langsung bisa melakukan pencatatan pembelian secara tunainya. Maka kita masuk ke menu pembelian, lalu masuk ke faktur pembelian. Nah, pemasoknya kita lihat di sini pemasok umum ya. Maka kita pilih pemasok umum, tanggalnya tanggal 13 Januari 2023. Nah, lalu kita search di sini meja kaca yang tadi sudah kita buat. Nah, lalu kuantitasnya itu 100 pieces dengan harganya 85.000. Maka gudangnya di sini gudang depan. Maka kita ubah dulu ke gudang depan. Nah, ini. Maka kita klik lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa ke info lainnya. Kita isi nomor fakturnya seperti yang ada di modul. Lalu alamatnya juga kita isi, keterangannya juga. Lalu tanggal pengirimannya juga kita ganti ya, jadi tanggal 13 Januari 2023. Lalu kita bisa proses pembayaran di sini. Nah, selanjutnya
kita pilih banknya, yaitu Bank Mandiri IDR ya. Lalu tanggalnya kita ubah tanggal 13 Januari 2023. Lalu kalau sudah, hitung nilai pembayarannya di sini 9.475.000. Lalu kita bisa ke info lainnya, kita isi metode bayarnya itu transfer bank ya, karena di sini melakukan pembayaran melalui transfer bank Mandiri IDR. Keterangannya kita isi. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, bisa kita save. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan melaksanakan transaksi tanggal 14 Januari 2023. Nah, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Di mana untuk transaksi ini kita harus mengaktifkan fitur pembelian untuk tagihan di mukanya ya, karena dia pembayarannya mendahului terima barang. Nah, maka kita bisa cek di pengaturan, lalu kita pilih preferensi. Nah, di bagian fitur ini kita cek di bagian pembelian. Nah, tagihan di muka ini kita centang, lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah kita sudah membuat pemasok CV Sumber Kayu. Maka kita cek di pembelian, lalu pemasok. Nah, kita bisa cek di sini apakah sudah ada CV Sumber Kayu. Nah, karena di sini belum ada, maka kita buat data baru. Nah, namanya CV Sumber Kayu. Lalu ini mata uangnya rupiah, lalu kita save. Nah, kalau sudah, kita bisa close ininya. Kita lihat, masuk lagi ke pembelian, lalu ke faktur pembelian untuk menginput pembelian ini, pembelian kepada CV Sumber Kayu. Nah, pemasoknya kita pilih, tadi sudah kita buat ya, CV Sumber Kayu. Lalu tanggalnya kita ubah jadi tanggal 14 Januari 2023. Nah, kalau sudah, info lainnya dulu untuk mengaktifkan fitur tagihan di muka ini kita centang. Nah, kalau sudah, kita input lagi di bagian atas ini, lalu kita searching barang yang harus diinput. Yang pertama ada kursi kerja, kuantitasnya itu 100 dengan harga Rp100.000. Nah, lalu dia ada diskon ya 15%. Nah, lalu kita klik lanjut kalau sudah. Selanjutnya kita input lagi bagian kursi santai. Nah, dia kuantitasnya itu ada 50 dengan harganya itu 80.000. Nah, lalu kita save. Kita lanjut maksudnya. Nah, lalu kita ke bagian info lainnya sekarang. Kita isi nomor fakturnya, yaitu ini. Lalu syarat pembayaran COD, karena kan ini melakukan pembelian. Lalu kita isi alamatnya, keterangannya kita copy dari sini. Lalu tanggal pengirimannya kita ubah jadi tanggal 15 Januari 2023.
Kalau sudah, kita bisa proses pembayaran ini. Proses pembayaran. Lalu banknya kita pilih Bank Mandiri DR. Lalu tanggal bayarnya kita ubah jadi tanggal 14 Januari 2023. Nah, lalu hitung nilai pembayarannya. Lalu kita ke bagian info lainnya. Metode bayarnya itu transfer bank. Kita isi keterangannya sesuai yang ada di modul. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita save. Lalu kita close. Kita akan memproses transaksi tanggal 15 Januari 2023. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari, itu yang sebelumnya ya teman-teman, dengan nomor SJ1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Maka kita akan klik menu pembelian, lalu penerimaan barang. Nah, kita cari dari terima dari CV Sumber Kayu yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, tanggalnya itu kita tulis tanggal 15 Januari 2023. Nah, selanjutnya kita ketik nomor terimanya di sini SJ1010. Nah, kalau sudah, kita pilih fitur ambil tagihan dibuka. Nah, lalu kita klik lanjut. Lalu kita ubah ke gudang depan. Ubah. Nah, setelah itu kita ke bagian info lainnya. Alamatnya kita isi. Alamat perusahaan. Nah, keterangan ini kita copy dari modul. Nah, tanggal kirimnya kita ubah jadi tanggal 15 Januari 2023. Kalau sudah, oh ya, di sini kita ada keterangannya, di pengiriman dilakukan dengan mobil box. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita save. Nah, lalu kita close. Selanjutnya kita akan menginput transaksi tanggal 16 Januari 2023. Nah, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2023 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Nah, maka karena perusahaan melakukan klaim, maka kita harus mengaktifkan klaim pemasoknya dulu. Kita klik pengaturan, lalu pilih preferensi, lalu kita ke bagian fitur, lalu ke pembelian. Lalu di bagian klaim pemasok ini kita aktifkan ya, kita centang. Nah, kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah gitu, kita bisa menginput klaim atas pembeliannya ya. Jadi kita ke menu pembelian. Nah, kita pilih ke klaim pemasok. Lalu tipe klaimnya di sini kirim barang. Nah, pemasoknya kita cari CV Sumber Kayu. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 16 Januari 2023. Nah, kalau sudah, kita
cari barangnya, itu kursi santai sebanyak 1 pieces dari gudang depan. Nah, kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, di bagian info lainnya kita isi alamat pemasok. Lalu keterangannya juga kita isi. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung save. Kita close. Ini kita akan memproses transaksi pada tanggal 17 Januari 2023. Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023. Untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Nah, yang pertama kita akan men-setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Nah, di sini kita klik menu pengaturan, lalu preferensi, lalu kita ke akun perkiraan. Nah, di bagian barang dan jasa ini kita scroll ke bawah nih. Di bagian beban pokok penjualan kita tambahkan selisih barang diterimanya. Nah, kalau sudah, kita save. Nah, kalau sudah, kita bisa cek lagi ke pengaturan, preferensi, lalu di akun perkiraan ini kita cek di bagian persediaan. Nah, selisih nilai persediaan ini udah masuk ke beban pokok penjualan. Nah, lalu kita bisa save. Nah, selanjutnya kalau udah di save tadi, kita bisa masuk ke pembeliannya ya. Masuk ke pembelian, lalu kita pilih klaim pemasok. Lalu tipe klaimnya itu kita terima barang. Lalu kita klik lanjut. Lalu tanggalnya kita ubah jadi tanggal 17 Januari 3. Nah, kalau sudah, kita ke bagian info lainnya. Kita isi alamat pemasok dan keterangannya. Nah, kalau sudah, kita cek lagi ya, ini untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini udah masuk ke gudang depan, maka kita bisa save. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan memproses transaksi tanggal 26 Januari 2023. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, untuk detailnya sebagai berikut. Nah, untuk melakukan proses transaksi tanggal 26 ini, kita bisa pilih ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Pemasoknya yaitu CV Sumber Kayu. Nah, pada tanggalnya kita ganti jadi tanggal 26 Januari 3. Lalu selanjutnya kita search barangnya. Yang pertama ada meja bundar, kuantitasnya 50 dengan harganya 110. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya ada meja persegi, kuantitasnya
50 dengan harganya 110. Klik lanjut. Lalu selanjutnya ada meja kaca, kuantitasnya 50 dengan harganya Rp85.000. Klik lanjut. Nah, kalau udah sama, maka selanjutnya kita ke bagian info lainnya. Oh ya, kita centang ya bagian tagihan di mukanya. Lalu nomor fakturnya kita isi, sumber ini kita copy dari modul. Nah, selanjutnya ini udah benar cara pemberian COD, alamatnya kita isi, lalu keterangannya kita selalu dari sini. Selanjutnya tanggal pengirimannya kita ubah menjadi tanggal 27 Januari 2026. Tanggal 27 Januari 2023. Nah, selanjutnya karena di sini perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar Rp1.250.000, maka kita isi diskonnya bagian sini ya. 250.000. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita proses ke pembayaran. Nah, setelah itu kita isi banknya Bank Mandiri IDR, lalu nilai pembayarannya kita hitung, lalu tanggalnya tanggal 26 Januari 2023. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian info lainnya. Metode bayarnya itu cek giro. Nah, nomor ceknya itu GR 7878. Selanjutnya tanggal ceknya itu bulan Februari ya, tanggal 6. Ini jatuh tempo 6 Februari 2023. Nah, selanjutnya keterangannya kita isi pembayaran pembelian CV sumber kayu. Nah, kalau udah gini baru kita bisa save ya. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan memproses transaksi tanggal 27 Januari 2023. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV sumber kayu pada tanggal 26 Januari 2023. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, maka kita ke menu pembelian, lalu kita ke penerimaan barang, karena kita menerima barang ya atas pembelian CV sumber kayu. Jadi pemasoknya terima dari CV sumber kayu, tanggalnya tanggal 27 Januari 2023. Lalu terimanya 7780. Nah, selanjutnya kita gunakan fitur ambil, terus kita klik tagihan di muka. Nah, kita klik yang ini, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya
Gudangnya kita ganti jadi ke gudang depan. Kita ubah sama gudang. Lalu kita ke bagian info lainnya, kita isi alamatnya jadi alamat perusahaan. Nah, selanjutnya keterangannya kita salin dari modul. Nah, selanjutnya tanggal kirimnya yaitu tanggal 27 Januari 2023. Nah, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita save. Nah, maka sudah selesai transaksi pada modul 2. Sampai bertemu lagi pada pembahasan tutorial modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.